Yang terhormat Bapak Ludi, disilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Winda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan para gurunda sekalian yang pada kesempatan sesi malam hari ini tetap luar biasa ya, tetap ajak, tetap kemudian berupaya memastikan diri untuk senantiasa melakukan pengembangan diri, dan terlebih dengan hari ini temanya pas banget ya. Tadi sudah diawali dari MC kita menyampaikan bahwasanya hari ini tuh kita membahas memang satu topik yang banyak sekali dari rekan-rekan kita menunggu, menanti ya, yaitu tema tentang bagaimana jurus jitu di dalam implementasi kurikulum merdeka. Ini luar biasa banget ya, jurus saktinya itu seperti apa sih di dalam pembelajaran di kelas yang merdeka. Dan insya Allah dengan narasumber yang hari ini juga kami hadirkan gitu ya, dari narasumber yang tidak asing barangkali di dunia pembelajaran secara daring, di komunitas belajar yang begitu hebat. Dan hari ini adalah sudah kali beberapa dari kolaborasi komunitas belajar, kami berupaya untuk memberikan sebuah pembelajaran kepada kita semua, dan ini adalah rangkaian ya, dalam rangka untuk menyambut tahun ajaran baru. Nah, untuk sesi kali ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Bu Tanti Dian Safitri dari komunitas belajar KGBN Magetan, kemudian ada Bu Naning Marliani dari komunitas belajar Chemistry for Us, dan hari ini juga kita ditemani oleh Bu Lindawati dari komunitas belajar literasi sekolah. Sesi kali ini juga tidak hanya dari ketiga komunitas ini ya, kita juga ditemani oleh beberapa komunitas yang lain. Di antaranya adalah kita ada komunitas pemerhati pendidikan, kemudian ada juga komunitas Educare Corner gitu ya, kemudian ada juga dari Duta Canva, Open Galaxy, Kognitif gitu ya, dan termasuk Amazing Teacher Indonesia. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan di sesi kali ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan rekan-rekan yang hari ini mencari juru sakti apa yang bisa menghadirkan pembelajaran, yang bisa menghadirkan kelas merdeka ya, itu bisa kita dapatkan mudah-mudahan di sesi kali ini. Dan semoga apa yang kita dapatkan di sesi kali ini bisa kita implementasikan di dalam kelas-kelas yang dititipkan kepada kita, dan syukur banget kalau seandainya apa yang kita dapatkan kemudian bisa kita terapkan di dalam kelas, lantas ini menjadi sesuatu yang bermakna dan berdampak tidak hanya bagi diri kita, tidak hanya juga bagi murid-murid kita, tapi mudah-mudahan hal ini ketika menjadi sesuatu yang baik kita lakukan, mudah-mudahan bisa satu waktu menjadi ruang bagi kita untuk bisa memperluas kebermanfaatan, untuk berbagi praktik baik kepada rekan-rekan kita yang lain yang pada kesempatan kali ini berhalangan atau tidak berkesempatan hadir di sesi pembelajaran kali ini. Kiranya itu saja dari kami, dari kolaborasi komunitas Merdeka Belajar. Jika ada hal yang kurang berkenan dari sesi penyajian kami di sesi malam hari ini, kami juga mohon maaf ya kepada para gurunda sekalian. Dan untuk selanjutnya silakan para gurunda selamat menikmati proses pembelajaran di sesi kali ini. Silakan digali, silakan kemudian coba direfleksikan diri kita dan dikonsultasikan jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dan perlu diperjelas. Itu saja, kurang lebih mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ludi Utomo yang telah memberikan penguatan pada webinar kali ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar malam ini. 1. Semua peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Yang kedua, semua peserta wajib menampilkan video profil dan mikrofon dinonaktifkan. Hanya ketika mau berbicara diaktifkan saja atau raise hand terlebih dahulu. Yang ketiga, mengikuti acara sampai dengan selesai. Hadirin yang berbahagia, hari Jumat belusukan ke sawah milik Pariem bersama Ajka berlari terburu-buru. Mari sukseskan webinar di PMM dalam rangka semarak tahun ajaran baru.
Untuk selanjutnya, kita simak paparan dari narasumber yang pertama. Namun sebelumnya, mohon izin saya sapa dulu narasumber kita, yaitu Ibu Naning Marliani. Selamat malam, Ibu Naning. Selamat malam, Bu Linda. Alhamdulillah. Pak Sekdis, Bu Naning berasal dulunya pernah mengajar di guru SMA Cineam. Oke, izinkan saya membacakan CV beliau. Beliau seorang pendidik di SMA 1 Tasikmalaya. Pendidikan terakhir beliau S2 IPA UPI Bandung. Penggerak komunitas Chemistry for Us Kabupaten Tasikmalaya. MG Impact Kimia Kota Tasik. Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia, Perkumpulan Pendidik Sains Indonesia, juga narasumber berbagi praktek PMM, dan narasumber yang lainnya. Masya Allah, luar biasa Bu Naning. Merupakan kebanggaan bagi saya bisa bergabung, bisa bersama dengan Ibu Naning. Pagi berkabut di Jalan Pondok Mini, bertemu kemuning di acara bancakan. Kita sambut narasumber kali ini, Ibu Naning Marliani. Kami silahkan. Bapak Ibu kasih emoticon dong buat Bu Linda, keren sekali ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bu Linda atas waktunya. Tadi sudah Bu Linda membacakan CV saya. Pak Buyung, boleh tolong di-share materi saya? Oke, Bapak Ibu sambil menunggu Pak Buyung present. Tadi seperti disampaikan oleh Bu Linda, saat ini saya mengajar di SMA 1 Tasikmalaya. Sebelumnya nih Bapak Ibu, saya ingin biar nggak hanya mendengarkan di kolom chat, mohon dituliskan sekolah Bapak Ibu apabila sudah sekolah penggerak atau menerapkan kurikulum merdeka. Bukan ya Pak Buyung, mohon maaf Pak Buyung, yang materi. Kalau sudah menerapkan kurikulum merdeka, silakan Bapak Ibu ketikkan angka 1. Apabila belum, silakan diketikkan angka 2. Itu saja dulu sambil menunggu di-share materinya ya Bapak Ibu ya. Sambil share materinya biar oke. Sambil minta bantuan ya Bu Linda. Kayaknya masih banyak yang 2 nih Bu Linda. Oke. Oke, Pak Buyung belum bisa share materi saya kah atau share di saya? Yang 2 ada 5 orang, yang 1 lumayan banyak. Oh iya, oh yang 2 hanya 5 orang ya Bu ya. Oke, sip, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan menjawab. Ini sepertinya ada kendala, mungkin bisa share dari saya ya. Nanti kalau misalkan ini saya izin, kalau saya sambil share materi, saya izin off cam ya Bapak Ibu, karena khawatir khawatir nggak kuat ininya. Oh iya bisa Pak. Terima kasih Pak Buyung. The other one. No, ini punyanya. Iya. Satu lagi Pak Buyung. Ini punya Bu Tanti, Pak Buyung. Oke, mungkin Pak Buyungnya ini. Oke, terima kasih Bu Maria. Bu Maria tadi jauh ya dari mana? Flores tadi ya Bu Maria. Pak Buyung belum ketemu kayaknya ya. Oke Bapak Ibu, sebelum itu boleh deh Bu Linda tolong di-sharekan Mentimeternya di kolom chat ya Bu Linda. Saya main-main Mentimeter dulu sambil nunggu Pak Buyung. Tadi udah di atas sebentar. Tadi udah di atas. Bapak Ibu, ya oke, terima kasih Pak Buyung. Ternyata susah ya nemukan materi saya. Karena judulnya itu jurus jitu di kelas merdeka, ya. Jadi kebetulan saya mengampu mata pelajaran kimia di jenjang SMA, tapi yang saya paparkan ini bisa Bapak Ibu adaptasi, bisa Bapak Ibu ATM sampai dengan jenjang
PAUD SD, SD dan PAUD gitu, karena media yang saya gunakan ini cukup mudah gitu. Kemudian mungkin bagi rekan-rekan, karena di sini ada, saya mau say hello juga, ada beberapa rekan-rekan saya di komunitas kimia juga, bisa juga memanfaatkannya untuk nanti tahun ajaran baru, karena webinar kita adalah webinar semarak menyambut tahun ajaran baru. Oke, pemanfaatan media EasyCard. EasyCard itu sebenarnya kalau bahasa Indonesianya berarti kan kartu mudah begitu ya, tapi itu adalah sebenarnya akronim, sebuah akronim ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat akronim apa itu ya. Untuk meningkatkan keterampilan berpikir analitis. Saya izin untuk menyetir kata-kata bijak dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika seseorang memasuki tahap pertama dari tahapan ilmu, maka dia akan sombong. Jika ia memasuki tahapan kedua, dia akan tawadhu. Dan jika ia memasuki tahapan ketiga, dia akan merasakan dirinya tidak ada apa-apanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di ruangan ini, insya Allah karena semuanya masih semangat belajarnya, maka kita sudah memasuki tahap ketiga. Kita selalu merasa tidak ada apa-apanya dan selalu semangat untuk belajar. Next, Pak Buyung. Oke, bisakah di next? Alhamdulillah, terima kasih. Oke, ini link Mentimeternya tadi, Bu Linda boleh ya di-share, saya cek ya Bapak Ibu. Apa yang pertama kali? Oh oke, seru, menarik sekali. Pak Buyung, saya izin share screen ya, karena ternyata hasilnya tidak bisa ditampilkan dari Pak Buyung. Terima kasih Pak Buyung kerjasamanya. Saya izin share screen. Oke, ini hasilnya teman-teman ya, kita cek. Oke, saya izin share dulu. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat Bu Linda layar saya. Halo Bu Linda. Apa sih di mute? Terlihat Bu. Oke, siap. Oke, apa yang ada di pikiran Mbak? Oh, baru 13 orang dari 90 peserta yang hadir. Bapak Ibu mari gunakan, Bapak Ibu tinggal masuk ke mentimeter.com, kemudian kita ice breaking dulu biar nggak tegang gitu, biar santai. Bapak Sekdis kalau masih ada di tempat boleh juga untuk ikutan bermain. Media ini bisa Bapak Ibu manfaatkan di kelas untuk pagi-pagi atau siang-siang gitu ya, untuk memotivasi anak-anak agar antusias dan fokus mau mengikuti materi begitu ya. Oke, setelah itu boleh Bapak Ibu kalau ada 2 device, boleh pakai scan barcode, saya sudah berikan. Kalau tidak ada, boleh masuk ke mentimeter.com, kemudian kodenya 3348649. Oke, ada 18 orang. Bapak Ibu, adakah yang tidak pernah menggunakan Mentimeter? Mohon dituliskan angka 1 di kolom chat kalau belum pernah menggunakan Mentimeter. Saya rasa sudah ya, karena ini biasanya Bapak Ibu guru militan yang semangat belajarnya tinggi. Bu Linda, adakah yang menulis angka 1 di kolom chat? Oh ya, saya biasanya memang komunikatif ya dengan ini ya, dengan ada. Ada 6 orang, okay. 6 orang. Oke, tidak masalah. Lebih. Ini ya Bapak Ibu. Hampir rata-rata 1 ini yang nulis chat. Oh, oke, terima kasih sekali. Oke, siap. Ada yang banyak yang belum ya. Bapak Ibu, Mentimeter ini sederhana sekali membuatnya, dan di jenjang untuk SMP dan SMA, Bapak Ibu bisa gunakan untuk bisa jadi pemantik, bisa jadi ice breaking, bisa jadi quiz gitu ya, bisa jadi assessment formatif pada saat Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran. Banyak sekali manfaatnya. Monggo nanti kalau ada waktu kita bisa sharing bagaimana kita menggunakan Mentimeter. Sementara cukup Bu Linda, tampilan yang paling gede itu adalah rumus. Rumus ya. Ada tiga orang Bu Naning. Oh iya, ada rumus, ada 3 orang. Ya, ada lingkungan, ada sulit. Aduh sedih banget ya, saya udah jadi guru kimia sedih banget. Ada periodik unsur, ada kertas, ada buatan manual, ada banyak ya Bapak Ibu. Tapi yang paling gede berarti ada banyak yang menjawab, itu adalah rumus. Nah, saya izin biar Pak Buyung melanjutkan. Jadi nanti kita lihat di belakang, karena Bapak Ibu silakan kalau mau melanjutkan mengisi ya. Pak Buyung boleh dilanjutkan slide saya. Jadi Bapak Ibu memang tidak hanya di siswa,
Tapi di kita orang dewasa, kalau sudah dengar kata kimia itu aroma-aromanya itu ya itu yang ditulis sulit lah, rumus lah gitu ya, atau apalah yang konotasinya itu ke arah yang kurang menyenangkan. Bukan berarti ini ya, tapi itu biasanya bawaan dari karakter. Bahkan gurunya itu kadang dalam tanda kutip ada labelingnya gitu ya dari anak-anak. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal itu maka kegiatan ini kami adakan gitu. Jadi bagaimana sih di kelas Merdeka seorang guru kimia berusaha untuk meminimalisir bahkan meniadakan label-label yang menempel tadi di ice breaking yang kita lakukan ya, kimia itu sulit, kimia itu rumus, kemudian kimia itu asam basa dan seterusnya. Next Pak Buyung. Bapak Ibu, oke, karena ini pakai, ya, saya menggunakan metode STAR karena ini adalah praktik baik saya, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Seperti tadi dipaparkan oleh Ibu Linda, karena ini merupakan praktik baik, jadi Bapak Ibu bisa tahu apa sih yang menjadi situasi dan tantangan. Namun Bu Linda, sebelum saya ke sini, boleh dong saya mau peserta satu orang tadi yang menjawab kimia itu sulit, siapa ya? Ada yang mengaku nggak ya Bu Linda? Saya ingin Ya, coba. sharing 1 menit. Boleh nggak ya? Siapa ya? Siapa ya? Ada yang, Bu Tanti. Boleh Bu Tanti, mau sharing 1 menit waktunya Bu Tanti. Mungkin yang lain dulu deh Bu Naning. Oh, yang lain dulu. Oke deh, yang menjawab kimia itu rumus. Oke, yang menjawab kimia itu rumus. Ayo coba. Rumus paling banyak. Oh iya, Pak Alfian, Pak Muhammad Alfian, oke, dan Bu Sri. Oke, Pak Muhammad Alfian ya, saya boleh sharing dari Pak Muhammad Alfian. Iya, Bu. Boleh kenalan dulu Pak Alfian. Iya, nama saya Muhammad Alfian, asli dari Bima. Wow, jauh sekali. Terima kasih Pak Alfian sudah berkenan bergabung. Silakan Pak Alfian. Terkait apa ini Bu? Mohon maaf kurang fokus. Tadi menjawabnya ini ya, menjawabnya rumus. Iya, waktu ingat kimia itu kok rumus yang diingat gitu. Iya, soalnya kalau pas SMA itu yang namanya kimia itu pasti rumus semua. CaOH apa mungkin ada lagi turunannya itu dah makanya rumus kimia itu. Aduh, terima kasih Pak Alfian sharingnya. Bapak Ibu, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu karena kami sharing dengan Ibu Tanti nanti waktunya, maka saya keep dulu jawaban Pak Alfian. Bu Sri nanti boleh jawab untuk yang ice breaking selanjutnya ya. Oke, Bapak Ibu, itu memang benar sekali. Pasti anak-anak pun berpikir begitu. Boleh next Pak Buyung. Nah, mari kita mulai. Apa sih sebenarnya STAR yang saya lakukan untuk membuat pembelajaran kimia itu menyenangkan? Mengambil dari materi Ki Hajar Dewantara, tentu Bapak Ibu yang sudah mengenal Bapak pendidikan kita, bahwa anak-anak itu sebenarnya kodratnya itu pada umumnya masih bermain. Nah, maka pada saat dia belajar kimianya rumus, kan, pasti akan muncul kata-kata yang di benaknya kimia itu sulit. Kimia itu tidak menyenangkan, kimia itu bored, membosankan. Nah, situasi yang saya hadapi di sekolah saya pun demikian Bapak Ibu. Ada beberapa materi kimia itu abstrak, nggak bisa dong saya mau bawa molekul ke kelas itu gimana caranya? Saya mau bawa mau nunjukkan ini loh ikatan kimia, ini loh bentuk itu, susah ya Bapak Ibu ya. Kemudian karena abstrak, beberapa siswa yang tingkat belajarnya masih di tingkat konkret itu sulit untuk memahami materi. Nah, tadi Bu Tanti bilang sulit, jadi kerasanya teh sulit aja gitu, dan itu kebawa-bawa. Nah, kemudian ada sedikit ini ya. Ternyata anak-anak itu untuk menganalisis masalah itu rendah gitu ya. Begitu mentok materi itu ya udah sulit aja gitu ya. Kemudian dari situasi tadi yang saya hadapi, saya berpikir belajar, berpikir mengikuti beberapa. Saya berpikir bagaimana ya caranya ya merancang pembelajaran yang membahagiakan seperti yang diharapkan Ki Hajar Dewantara, tapi tetap bermakna buat murid saya. Nah, itu yang saya pikirkan. Ini tantangan. Nah, kemudian saya mencoba Bapak Ibu mencari, menggali. Ya, saya merencanakan seperti apa sih pembelajaran itu yang menyenangkan dan menarik. Nah,
pada proses melakukan aksi ini saya ada 3 hal yang saya lakukan, ada merencanakan, ada melaksanakan, ada refleksi dan umpan balik. Di tahap merencanakan Bapak Ibu, ini saya foto gambar modul saya. Nah, biasanya orang kimia kan begitu aja gitu ya, polos aja gitu. Nah, saya coba modifikasi, coba nih modulnya pakai lebih kreatif dikit gitu ya. Seneng nggak ya anak-anak bacanya kayak si warna-warni. Nah, ini saya buatnya di Canva Bapak Ibu. Pasti sudah tidak asing ya Canva ya. Nah, pada saat merencanakan saya juga mencari beberapa jurnal, membaca gitu ya. Nah, sampai saya buat modul ajarnya sendiri buatan saya. Jadilah modul ajar ikatan kimia ini. Nah, di tahap ini saya juga mencari kira-kira media apa nih yang bisa saya gunakan agar anak-anak tertarik. Mengingat anak SMA itu ternyata masih suka main, tidak bisa dipungkiri kan mereka masih main gadget, masih main banyak hal gitu ya mereka mainkan ya. Nah, maka saya coba kalau dibuat permainan gimana nih gitu ya. Maka saya ambillah tadi easy card itu akronim dari element and compound card. Jadi kalau bahasa Indonesianya sih unsur dan senyawa, tapi biar kelihatan agak-agak keren gitu ya Bapak Ibu, maka saya bikinlah easy card gitu. Oke, next Pak Buyung itu nanti yang kimia, yang sama-sama kimia, kalau mau modul ajarnya boleh. Nah, di tahap pelaksanaan modulnya saya buat berbeda Bapak Ibu. Nah, ada kegiatan kalau tahapan pembelajarannya normatif ya, sama ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penguatan, evaluasi, refleksi wajar gitu ya. Oke, Bu Lilis disimpan dulu ya pertanyaannya, nanti kita ada sesi tanya jawab. Oke, gambar yang sampingnya Bapak Ibu kelihatan banget ya, itu saya Bapak Ibu, wah gaya ya. Saya dalam versi kartunnya. Bapak Ibu, anak-anak saya, anak-anak di sekolah saya gitu ya, atau anak-anak ABG sekarang itu kan suka sekali anime ya. Nah, saya mencoba untuk bikin gimana ya caranya anak-anak mau baca, tertarik gitu ya di modul saya itu, maka saya tempelin ini Bapak Ibu di pendahuluan. Ini ceritanya adalah kegiatan untuk memberikan pertanyaan pemantik. Tapi nggak saya tulis dalam bentuk pertanyaan. Jadi saya buat cerita pertanyaan pemantiknya dalam bentuk kartun. Dan alhamdulillah mereka seneng dong, seru dong. Oh, kerasa gitu ya, ada namanya dipanggil di kartun saya. Kemudian ada ceritanya gitu. Mereka antusias membaca. Dan tanpa saya sadari, ternyata dengan begitu literasi kemampuan untuk membacanya juga bertambah karena mereka antusias ya membaca mau gitu. Jadi nggak rumus-rumus lagi Pak Alfi ya dan Bapak Ibu yang menjawab rumus, jadi nggak monoton gitu. Nah kemudian ini Bapak Ibu ya pelaksanaannya kita lihat ya mainnya seperti apa. Oke, boleh diputar Pak Buyung itu video. Bapak Ibu. Nah ini saya. Hanya 1 menit ini Bapak Ibu. Sambil bermain ya. Nah, oke Pak Buyung boleh pause nggak sebentar? Oke. Oh, kayaknya nggak bisa pause ya. Oke, jadi isi card itu Bapak Ibu apa ya? Hanya kartu sederhana Bapak Ibu bisa buat. Dari saya meminta siswa untuk membuat. Jadi tidak saya sendiri yang membuat. Nah, saya mencoba juga di sana menumbuhkan kemampuan anak untuk dia aware terhadap media belajarnya sendiri. Nah, dan mereka ternyata kreatif banget. Banyak sekali kartu-kartu yang di luar ekspektasi saya. Keren-keren gitu ya. Boleh Pak Buyung dilanjutkan? 1 menit ini sebentar. Oh nggak bisa dipercepat ya. Oke Pak Buyung nggak apa-apa. Kita tonton dulu ya Bapak Ibu 1 menit.
terima kasih. Ya, boleh di next Pak Buyung. Jadi itu proses di kelas di pembelajarannya ya Bapak Ibu. Jadi ternyata dari aktivitas yang saya lakukan, itu, nah, saya merefleksikan diri dengan siswa saya. Ternyata peserta didik semangat main easy card-nya itu. Jadi walaupun jam terakhir mereka nggak kerasa itu, tetap aja pengen main gitu ya Bapak Ibu. Ah Ibu tunggu dulu belum selesai gitu. Nah, dan dari Ya, sini Bu dari Nani, mulai mohon yes, maaf, waktu oke, tinggal ya iya siap Bu. Berapa menit lagi Bu? Tinggal udah refleksi kok. 2 menit lagi, atau 1 menit Oke, deh, 1 menit deh. boleh siap. Ya. Nah, ini umpan balik dari siswa saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Ahmad Mustawan dan kelas 11. Perkenalkan nama saya Andika Bayangkara Putra dari kelas 11. Perkenalkan nama saya Muhammad Humi Aziz dari kelas 11. Dengan metode belajar isikat, belajar akan lebih menyenangkan dan mudah diingat karena kita juga menganalisis ikatan dan jenisnya. Lalu pembelajaran menggunakan isikat ini membuat kita gampang memahami karena menggunakan metode yang baru, sesuatu yang jarang ada. Melalui media pembelajaran ini juga kita dapat meningkatkan kemampuan untuk bekerjasama karena dilakukan secara berkelompok, dan juga dapat meningkatkan kemampuan untuk menganalisis ikatan-ikatan kimia agar jadi lebih memahami materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terakhir dari saya Bu Linda. When teachers stop learning, they must also stop teaching. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Boleh slide terakhir Pak Buyung. Mohon bantuannya nanti untuk mengisi sesi umpan balik di Kikit ini Bapak Ibu boleh scan atau Bu Linda nanti boleh share linknya di kolom chat. Terima kasih dari saya tunggu umpan balik dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus atau reaksi ya di itu. Masya Allah, terima kasih Bu Naning, luar biasa materinya sangat menginspirasi kita semua, begitu menciptakan inovasi, kreatif, dan pokoknya luar biasa deh buat Bu Naning. Di antaranya salah satu pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Naning adalah menggunakan ini STAR ya, dari mulai situasi, aksi, dan refleksi. Itu Bapak Ibu, apalagi bagi yang guru penggerak dan sekolah penggerak, itu sudah biasa memakai step by step yang tadi dijelaskan oleh Bu Naning. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya sesi pertanyaan nanti aja disatukan apabila sudah menyampaikan narasumber yang kedua ya. Jadi kita lanjut aja sekarang ke narasumber yang kedua. Rasanya saya tidak adil seandainya tidak membuat pantun buat Bu Tanti, tetapi terlebih dahulu sebelum saya buatkan pantun, saya ingin membacakan CV. Masalah tadi CV-nya sudah saya siapkan, ini CV-nya kemana? Bu Tanti adalah Ketua KGBN Magetan. Beliau sangat luar biasa sekali. Bu Tanti, mohon maaf ini CV Bu Tanti. Oh ya, ini alhamdulillah ketemu. Aduh, saya udah di mana tadi udah saya siapkan. Ketua KGBN Magetan, beliau pengajar atau pendidik di SDN Tanjung 3, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Setelah saya lihat, Masya Allah, organisasinya Bu Tanti, wah memang Bu Tanti seorang yang luar biasa sekali. Beliau juga narasumber BPBB tahap 3, Pitskombel Kemendikbud Gugus Tanjung 2023, CGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Beliau juga masuk ke dalam pelatihan LIT ya, Wardah Inspiring Teacher 2022 baru kemarin. Beliau juga volunteer KJJ Indonesia Tokyo 2023, PPMB 2022, pengurus dan penggerak komunitas Gugus Tanjung Bendo, pengurus Matras Kabupaten Magetan, juga penulis buku, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Baiklah, kita sambut. Pagi hari, aku sudah rapih berbusana.
rencananya mau bertemu sang mantan. Bu Tanti mau ketemu sang mantan ya? Wajah cantik, ayu, mempesona. Siapakah lagi kalau bukan Bu Tanti KGBN Magetan? Oke, disilahkan Bu Tanti. Luar biasa ini Bu Linda, Masya Allah. Habis ini mau buat buku isinya pantun ya. Boleh Bu Tanti. Pantun untuk opening spesialisasi webinar gitu judulnya. Pasti laku nanti. Oke, Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru belajar yang malam hari ini hadir di webinar Kokobar gitu ya, kolaborasi. Jadi kami dari berbagai komunitas melaksanakan webinar ini tidak lain adalah untuk berbagi praktik baik. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan mohon izin, bukan kami di sini pandai atau tidak, kami hanya ingin berbagi praktik baik kami, apa yang sudah kami lakukan. Semoga nantinya apa yang kami sampaikan ini bisa membawa kemanfaatan dan bisa Bapak Ibu bawa ke kelas dan disesuaikan dengan keadaan dan kodrat alam Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti ketika ada beberapa hal yang tidak bisa dibawa, itu bisa diganti dengan yang lainnya, bisa disesuaikan seperti itu. Mohon izin Pak Buyung untuk share screen. Oke, Pak Buyung, apakah bisa untuk share screen? Oke, Pak Buyung. Oke, jadi sambil menunggu Pak Buyung ya Bapak Ibu, jadi sebelum kita masuk nih ke yang materi yang kedua, kita buat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya harap nanti di sisa waktu ini kita tetap bisa aktif begitu. Jadi mohon untuk nantinya jadi tidak hanya satu arah dari saya berharapnya ini menjadi interaksi kita bersama ketika saya memberikan pertanyaan pemantik seperti itu. Harapannya adalah Bapak Ibu semuanya mampu mengikuti seperti itu ya. Next Pak Buyung. Bangunan bukan Kan? Yang link Pak Andika? Atau bisa dari saya saja? Saya izin share screen ya kalau gitu ya. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Bu, terlihat. Jadi Bapak Ibu izinkan ini saya tampilkan dulu ya secara penuh. Nah ini harapannya adalah kita nanti kesepakatan kita adalah tetap seperti tadi yaitu stay aktif ya seperti yang pertama tadi. Namun sebelumnya Bapak Ibu karena waktunya ini sudah mepet dan kami harus on time begitu ya. Izinkan kami melakukan asesmen secara singkat dulu. Silakan Bapak Ibu main game dulu ya. Saya mau asesmen dulu secara singkat. Silakan masuk ke www.menti.com dan masukkan kodenya yaitu 2255345. Silakan Bapak Ibu dibuka Mentimeternya, klik di Google www.menti.com, lalu masukkan kodenya yaitu 2255345. Hai. Saya lihat apakah hasilnya sudah masuk. Nih. Oke, saya ambil 10 detik ya Bapak Ibu. Ulang lagi kodenya, Bu. Ada di layar, sudah ada 2255345. Masuk ke menti.com, www.menti.com Bapak Ibu.
Oke. Nah, ini. Oke, file, wow. Hasilnya ini, bagaimana Bapak Ibu mengajarkan perkalian pada murid pada fase A ini? Menghafal menggunakan lidi, oke, dengan hafalan, penjumlahan berulang, oke, menggunakan jari, yang terbesar adalah menggunakan lidi. Hikmah menggunakan lidi. Layarnya belum berubah Bu Tanti. Iya, ini saya lihatnya ke ini, masih ke hasilnya Menti, belum bisa saya share, saya buka di samping. Hai. Jadi Bapak Ibu nih menggunakan ECMA ini Pak Dika. Pak Dika ya jawabnya menggunakan ECMA. Baik Bapak Ibu, di sini di layar saya dari hasil dari Mentimeternya ini bahwa ternyata masih ada beberapa nih Bapak Ibu yang jawabnya itu menghafal ya. Jadi bagaimana sih pembelajaran pada tadi kalau Bu Naning sudah bagaimana berinovasi di jenjang SMA, selanjutnya adalah kami ini adalah pada jenjang fase A di sekolah dasar. Yang saya akan praktekkan di sini adalah yang saya akan bagikan adalah mengenai bagaimana pembelajaran numerasi untuk penjumlahan berulang Bapak Ibu. Jadi ini adanya salah satu dari sekian banyak trik yang bisa Bapak Ibu gunakan nantinya ya. Oke, next. Nah, kenapa sih Bapak Ibu kita itu sekarang pemerintah itu ya arahnya itu revolusi industri gitu kan? Bagaimana gurunya itu dituntut untuk kita tuh harus ngajarnya kritis, harus kreatif, Bapak Ibu harus inovatif seperti itu. Karena nantinya agar kemampuan literasi dasar anak-anak itu numerasinya itu naik karena kan studi PISA ya. Studi PISA itu Indonesia aja ratingnya itu belakang banget. Nah, tapi Bapak Ibu coba deh saya mau tanya ya ke Bapak Ibu, silahkan open mic-nya. Silakan open mic-nya. Apa sih tantangan Bapak Ibu untuk mewujudkan murid-murid ketika pada fase sekolah dasar biar numerasinya bagus? Mungkin saya mau menyapa dulu Bu Aisyah Turahmi. Bu Aisyah. Mungkin kalau tidak ngajarnya di jenjang sekolah dasar ya, kita kan punya anak ya. Anak-anak kita tuh bagaimana sih bagi pembelajaran penjumlahan berulang gitu khususnya untuk matematika. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau jawab, ada Pak Muhammad Rifain. Pak Muhammad Rifain. Bisa open mic. Bu Nurma. Halo Bapak Ibu. Iya Ibu. Bu Ina, nih ada Bu Ina. Bu Ina, gimana nih? Bu Ina ngajarnya jadi jenjang apa Bu? Sekolah dasar Ibu. Oke, kelas berapa Bu Ina? Kelas 1. Nah, bagaimana pembelajaran untuk numerasinya di kelas 1 Bu Ina? Kalau untuk semester awal ya masih mengenalkan cara membaca dan tulisnya. Bilangan memang tujuan pembelajarannya CP-nya sampai bilangan 100. Ya untuk pertama ya sedikit demi sedikit Bu. Untuk penjumlahannya, untuk penjumlahan berulang? Iya. Ya awalnya ya saya kenalkan ya bilangan itu dulu Bu, bilangan ya. Terus saya perkenalkan menggunakan permainan seperti itu. Terus saya buat nyanyi seperti itu. Oke, izin Ibu ya, ini gangguannya datang nih. Oke, jadi begini Bapak Ibu, yang saya temui gitu ya, ketika saya mengajarkan numerasi dan khususnya dalam pembelajaran penjumlahan berulang begitu, masih banyak itu miskonsepsi di kalangan pendidik khususnya gitu aja ya, bahwa perkalian itu
harus menghafal, dan itu sulitnya luar biasa dilepaskan dari teman-teman, dari pemikiran yang sudah mendarah daging gitulah istilahnya, bahwa perkalian itu harus hafal. Kalau nggak hafal perkalian itu nggak bakalan bisa seperti itu. Yang kedua adalah persepsi bahwa matematika itu sangat-sangat sulit, ya kan? Padahal anak-anak itu dulu waktu TK mau masuk ke jenjang SD itu semangatnya luar biasa. Aduh ma, besok aku TK, semuanya baru, itu dengan semangat yang luar biasa. Tapi kenapa? Ketika mendengar kata matematika, penjumlahan, perkalian, itu langsung dengan stigma seperti itu ya, sulit. Nah, seperti itu ya. Jadi ditambah lagi dengan pengalaman negatif, ayo dihafalkan seperti itu. Ayo kamu harus hafal seperti ini. Dan lebih lagi itu didukung dari rumah, dari orang tua. Matematika itu sulit, kamu harus belajarnya benar-benar harus fokus. Nah, itu akan akhirnya semakin membuat situasi pelajaran stigma bahwa matematika itu sulit itu tertancap seperti itu. Sebentar dia ya, maaf Bapak Ibu. Nah, ini bahkan ketika saya itu melakukan survei seperti itu ya kepada murid-murid, bagaimana sih pernah nggak Bapak Ibu, coba deh saya tanya Pak Abu Hera, waktu kita dulu mendengar, bahkan ketika kita sekolah dasar gitu ya, hari ini mau hafalan perkalian, kalau nggak hafal nanti disuruh maju ke depan ya, maju terus nanti kalau yang nggak hafal disuruh hafalin di depan. Betul nggak Bapak Ibu? Pak Abu Hera atau Bu Hera ya? Pak Abu Hera. Ibu Tanti, ada jawaban dari Bu Dede di kolom chat. Oke, saya lihat dulu. Bu Tanti, ada jawaban dari Bu Dede. Anak-anak diberikan pemahaman penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama berkali-kali, itu sama dengan perkalian. Oke, ya seperti itu. Nah, kalau Bu Dede ini sepertinya sudah mulai memberikan pemahaman ya, sudah termasuk guru yang memberikan pemahaman seperti itu. Mohon maaf. Ya. Nah, betul, ada juga yang takut hafalan, jadinya besok tidak masuk. Nah, itu banyak sekali yang terjadi. Bahkan pengalaman saya sendiri Bapak Ibu, ketika dulu, ya Allah, besok hari Senin gitulah istilahnya, kita harus tolan hafalan nih, sekian sampai sekian. Itu bebannya luar biasa ke anak, ya. Nah, nih. Lalu Bapak Ibu, bagaimana sih aksi yang saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut ya? Jadi yang saya lakukan adalah saya menggunakan blok kubus. Jadi dengan blok kubus ini saya memanfaatkan, kebetulan ada di sekolah saya seperti ini bentuknya Bapak Ibu. 1 dikali 2 itu kayak gimana sih kalau pakai ini? 1 kali 2. Gimana? Siapa yang bisa? Oh ya aku. Coba 1 kali 2 kayak apa? Coba kamu. Oke, 1 kali 2. Jangan ikut-ikutan teman. Belum tentu temanmu benar. Kamu tentukan yang kamu yakini benar. Menurutmu 1 kali 2 kayak gitu? Satunya tinggi. Oke. Bapak Ibu, saya izin mempercepat sedikit. Ini adik saya sepertinya mau melahirkan, ya Allah. Oke, Bapak Ibu, saya izin percepat ini ya. Jadi Bapak Ibu, 2 menit, 1 menit. Ya silakan Bu Tanti. Adik saya ini nanti dibantu sama kita Bu Nani. Oke, silakan. Oke, jadi Bapak Ibu, akhirnya kenapa sih kita memerlukan benda konkret? Karena dengan proses konstruksi seperti ini tuh memberikan pemahaman bagaimana sih kalau dulu sebelumnya itu murid hanya tahu menghafal, tapi ternyata ketika mereka memegang benda konkret itu tidak tahu 2 kali 1 itu seperti apa, 1 kali 2 itu bagaimana, 3 kali 1 mereka hanya tahu 3 kali 1 sama dengan 3. Namun ternyata setelah dianalisa Bapak Ibu, setelah diasesmen, ternyata mereka itu nggak tahu sedalam itu. Nah, kenapa sih kita harus perlu menggunakan benda konkret gitu ya, dengan bermain seperti itu, dengan menggunakan warna-warna atau apa yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah 1,
dengan menggunakan benda konkret seperti itu untuk pembelajaran numerasi, murid itu akhirnya memahami konsep dasar. Oh, ternyata kalau 3 kali 1 itu satunya dikalikan 3. Jadi dapat 3 itu dari mana mereka akhirnya tahu ya. Yang kedua adalah membantu memperkuat keterampilan operasi penjumlahan. Bagaimana sih kalau kita itu ternyata kalau melihat, meraba dan memanipulasi blok kubus itu ternyata bisa membantu mereka daripada hanya menghafalkan seperti itu. Yang ketiga adalah murid itu akan terbantu bagaimana kalau dengan gambar saja langsung 2 kali 1. Berapa sih hasilnya langsung sama dengan itu akan tidak mengena. Ya, tidak bermakna pembelajarannya. Yang keempat adalah sesuai dengan kebutuhan murid pada fase A. Karena pada murid-murid pada jenjang fase A itu memerlukan benda konkret sebagai media pembelajaran. Luar biasa tadi Bapak Ibu yang sudah menjawab, yang sudah ada pakai lidi, pakai apa itu menggunakan media. Jadi tidak hanya menggunakan gambar dan angka. Bapak Ibu, saya izin mempercepat sedikit, mohon untuk memberikan nanti feedback gitu ya di kolom chat. Saya share di sini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi artinya pada jenjang sekolah dasar kita itu tidak diharuskan kok untuk langsung anak-anak itu memahami segalanya. Tapi kita yang diwajibkan adalah untuk menanamkan motivasi dan menanamkan minat. Bagaimana sih pada anak-anak jenjang sekolah dasar itu mereka senang matematika. Bapak Ibu mungkin saya izin untuk pamit dulu. Ini kebetulan adik saya mau melahirkan dan saya harus nyetir ke rumah sakit. Saya izin, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tunggu di kolom chat untuk feedbacknya. Mungkin nanti akan bisa kami share untuk materinya. Sekian Bapak Ibu, Bu Linda izin Bu Linda ya. Siap Bu Tanti ya. Mudah-mudahan adik Ibu diberi kelancaran. Ya. Terima kasih Bu Tanti yang sudah memaparkan penjelasan materinya, walaupun singkat tetapi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu kita harus betul-betul merencanakannya dengan matang, dari mulai melihat situasi, bagaimana situasi anak didik kita. Yang kedua, setelah kita mengetahui adanya situasi, lalu kita harus tahu dulu tantangannya juga. Bagaimana ada tantangannya apa di situ. Terus setelah itu kita melakukan aksi. Bagaimana dengan adanya situasi tersebut, tantangannya seperti itu, lalu aksinya bagaimana supaya ada solusi, supaya ada pembelajaran yang bermakna, supaya terlihat perubahan. Dan jangan lupa setelah Bapak Ibu melakukan aksi, refleksi yang terpenting, itu refleksi. Kenapa? Karena kita akan mengetahui sejauh mana dan kita akan mengetahui rencana tindak lanjut selanjutnya dengan adanya kegiatan refleksi. Mungkin untuk narasumber yang kedua, materinya seperti itu, begitu juga dengan narasumber yang pertama tadi. Menggunakan teknik STAR juga sama, dari mulai situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kedua narasumber telah memaparkan materinya dengan jelas. Kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab itu tergantung nanti saya lihat situasi waktu. Untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan. Silakan kepada Bapak Ibu untuk raise hand terlebih dahulu dan jangan lupa memperkenalkan namanya dari mana Bapak Ibu, dan nanti di akhir ada kolom itu ya, ada absensi dan juga ada sertifikat. Jadi Bapak Ibu jangan dulu keluar sebelum acara ini berakhir. Oke, silakan kepada Abu Hera. Pak Abu Hera ya? Pak Abu ya? Pak Abu, saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya dan jangan lupa perkenalan Pak Abu. Pak Abu, kami tunggu. Tidak ada, saya buka untuk. Sepertinya Pak Abu ada kendala. Beliau sudah bicara, beliau sudah bicara tapi tidak ada suara. Mungkin ke Ibu Segina dulu. Iya, Ibu Segina silakan, dipersilahkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bu, saya off kamera karena jaringan di daerah saya kadang bermasalah, jadi saya Ya, harus nggak off apa-apa kamera. Bu, silakan. Ya. Perkenalkan saya dari SMP Negeri 2 Eno, itu tepatnya di Riau Bu ya. Saya dari Riau. Kebetulan saya juga kuliah di jurusan pendidikan kimia sama dengan Bu Naning. Hanya saja saat ini saya mengajar di SMP juga, kemudian membantu juga di SMA. Nah, yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan kimia. Waktu saya kuliah, alhamdulillah saya lulusan UPI Bandung, Ibu. Dan pas pulang ke sini, di sana saya belajar dengan berbagai konsep, praktek, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kimia. Tapi sewaktu saya pulang ke kampung dan saya menemukan keadaan-keadaan yang sulit, terutama dalam mengajarkan kimia. Misalnya dalam mengajarkan larutan penyangga. Nah, biasanya kan Bu yang kita lalui dalam mempelajari materi tersebut, kita praktek bagaimana caranya supaya siswa itu mengetahui ini loh yang disebut dengan larutan penyangga seperti itu. Nah, tiba di sini Bu, ternyata itu tidak bisa saya lakukan dengan keterbatasan alat bahan kimia dan lain sebagainya. Labor kami tidak punya, kemudian apalagi zat-zat kimia yang dibutuhkan untuk praktek. Nah, kemarin saya punya inisiatif untuk menggunakan video atau demonstrasi. Tapi ternyata di sekolah itu juga ada listriknya, itu hanya di kantor, untuk di kelas belum ada listrik. Artinya kan saya tidak bisa menggunakan infocus atau memutarkan video. Bisa pun hanya lewat laptop, jadi langsung melihat layar laptop, tapi ternyata hasilnya tidak maksimal. Nah, adakah kira-kira solusi atau media yang bisa saya gunakan sehingga saya bisa memperkenalkan hal-hal yang sifatnya abstrak kepada siswa-siswa saya? Terima kasih Bu, demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Naning, gimana? Mau langsung dijawab aja ya, Bu Naning? Boleh Bu, biar tidak lupa ya Bu Ya, ya. silakan Bu Naning. Ya, terima kasih Bu Segena, luar biasa. Saya sampai kasih love-nya banyak ya. Yang pertama, saya benar-benar mengapresiasi guru-guru di daerah yang tetap semangat dan berusaha untuk mengajarkan kimia yang tadi katanya memang dengan label sulit. Ya. Kemudian tadi banyak materi seperti tadi di situasi yang saya paparkan ya, memang materi kimia banyak abstraknya ya Bu Segena, mungkin Bapak Ibu yang lainnya yang ada yang kimia juga. Dan itu memang butuh media, butuh alat. Namun kembali lagi tadi saya di awal sampaikan bahwa Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwa kita harus memanfaatkan, harus melihat kodrat alam anak juga selain kodrat zaman. Nah, ada Bu Segena sudah berusaha tuh, sudah cari video, tapi qadarullah listriknya nggak ada di kelas gitu ya. Saya malah mau bertanya tadinya Bu, tapi sebelum Ibu nyampaikan, kalau internet ada nggak di sekolah Ibu gitu? Kalau internet juga cuman pakai wifi sekolah Bu, wifi sekolah pun cuman kan punya jangkauan gitu, tidak semua kelas bisa terjangkau dan itu pun jaraknya hanya ibaratnya cuman dalam kantor saja Bu gitu. Jadi kalau untuk di kelas itu kurang bagus dan itu pun sudah pernah saya coba Bu. Anak saya minta untuk bawa HP, kemudian nanti video atau proses pembelajaran yang sudah saya siapkan saya kirim. Tapi masalahnya lagi karena mungkin di daerah Bu, mohon maaf, jadi banyak anak-anak yang tidak memiliki Android begitu. Anak masih terbatas dengan alat komunikasi gitu. Kalaupun ada dia harus minjam gitu. Kasihan juga anak gitu kan kalau harus minjam gitu. Begitu Bu. Iya, terima kasih Ibu. Oleh karena itu makanya pertanyaan tadi akhirnya saya simpan, oh listrik aja nggak ada berarti kan kalau internet gitu mungkin agak susah juga gitu ya. Tapi ada Bu, Ibu bisa memulai dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual itu bisa digunakan untuk sesuatu yang abstrak, kita mulai dari contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau Ibu tadi meminta larutan penyangga, mohon maaf Bapak Ibu yang di jenjang lainnya untuk sementara karena pertanyaannya kimia. Ibu bisa gunakan bawa aja obat tetes patah, betul? Itu sederhana kan? Nah, obat tetes mata itu sederhana kan? Minimal Ibu memperkenalkan sesuatu bahwa kimia itu real, bukan sesuatu yang diimajinasi gitu ya.
Ini contoh larutan penyangga. Nah, dari sana mungkin Ibu bisa berjalan. Tidak selamanya metode ceramah adalah metode yang tidak baik atau metode yang kurang baik. Tidak selamanya. Kita melihat situasi dan kondisi di lingkungan kita. Jadi kalau memang tidak memungkinkan untuk menggunakan media-media yang mengikuti perkembangan zaman, kodrat zaman anak, mari kita gunakan media-media yang memungkinkan untuk digunakan di mengikuti kodrat alamnya anak begitu ya Bu. Nah, masih banyak contoh lainnya Bu, karena tadi contohnya penyangga. Asam basa Ibu bisa pakai yang ada di sekitar bunga, tanaman atau apa. Tapi selama kita mau mencoba, insya Allah ada, walaupun tidak semua aspek. Nah, contoh sederhana Bu, bentuk molekul itu sederhana banget. Saya pernah mencoba, Bu Linda tahu ya, di Cineam juga dulu juga sama ya. Saya juga mengajar pernah di agak pelosok Bu. Jadi saya itu mengajar sudah dari pelosok banget, sudah di metropolitan banget sudah gitu ya, kalau diceritakan. Gunung, Cineam Ya. itu gunung. Dari Cineam saya ke Sekolah Indonesia Singapura yang cepat sekali gitu ya teknologinya Bu. Jadi sudah mengalami di sana di daerah yang bukan terpencil tapi memang desa begitu, tetap bisa Bu. Jadi saya gunakan pendekatan kontekstual. Nanti Bu Segena boleh search jurnal-jurnal yang menggunakan pendekatan kontekstual. Itu pendekatan Bu. Banyak sekali dan insya Allah itu akan membantu Bu Segena untuk mencari media apa nih di sekitar saya yang mungkin. Nah tadi contohnya kalau bentuk molekul itu bisa pakai cuman lidi Bu dengan terung yang kecil itu, atau kalau nggak ada lidi dengan plastisin atau apapun yang bentuknya itu menyerupai molekul bulat gitu ya, menyerupai atom gitu ya. Iya, kalau itu kemarin pernah saya coba Ibu pakai kawat, karena kawat itu kan agak sedikit lentur Ibu ya. Jadi kemudian ada styrofoam, saya suruh anak, minta tolong sama anak dibentuk bulat-bulat, kemudian saya membentuk molekul air misalnya segitiga apa gitu. Itu saya bengkok-bengkokkan, itu pernah saya lakukan. Keren. Untuk hal-hal begitu terkadang saya terpikirkan. Kemudian untuk materi asam basa menguji larutan itu saya beberapa tahun lalu ada ke Jawa, ke Bandung. Itu saya beli kertas lakmus di sana Ibu. Saya beli beberapa baru, tapi hanya sebatas untuk mengetahui apakah dia asam atau dia larutan basa. Tidak lebih dari itu, karena itu yang terpikirkan oleh saya gitu. Cuman terkadang ada materi-materi tertentu yang kemampuan saya belum sampai gitu. Apa sih yang bisa saya lakukan supaya anak itu bisa berpikir bahwa kimia itu ada gitu. Iya, boleh mulai dari contoh Bu Segena boleh mampir di YouTube saya. Saya biasanya mengajar selalu diawali dari contoh yang ada di dekat kita. Dan itu akan lebih mudah insya Allah anak-anak. Jadi dengan contoh anak-anak tahu bahwa oh itu ada ya, kita pakai ya, kita gunakan gitu. Insya Allah nanti kalau belajar larutan penyangga boleh dicoba Bu, bawa obat tetes mata. Nanti kan anak-anak antusias, apa sih Bu, seperti apa sih gitu. Kalau penyangga obat tetes mata kan nggak terlalu mahal ya gitu, yang beli yang kecil gitu, bawa bagi anak-anak biar ringan gitu. Oke, kayaknya cukup dulu ya Bu Segena, kita beralih ke yang lain ya. Iya, terima kasih Bu. Nanti minta share link-nya aja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Segena, dan luar biasa Ibu Nani sudah menjawab dengan sangat jelas bahwa kimia itu memang hal real ya, dan kita harus menggunakan, memberdayakan aset yang ada ya Bu Naning ya, itu pemberdayaan itu. Betul ya, sesuai dengan lingkungan anak-anak lingkungan masing-masing, iya betul. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua silakan Pak Abu, atau mungkin tadi sudah siap belum Pak Abu? Atau Pak Dudung? Pak Dudung audionya nyala, mau bertanya. Pak Abu ya, Pak Abu sudah siap. Oke, silakan Pak Abu. Pak Abu dulu Ibu, ada di chat itu Pak Abu. Iya Pak Abu, oh ada di chat, sebentar. Tapi tidak tanya, hanya masih salam. Oh, cuma masih salam ya, iya. Pak Abu bagaimana? Kak, seandainya mengalami gangguan di audio, bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat Pak Abu. Oh ya, dikarenakan Pak Abu tidak ada, kita beralih ke Bu Nining ya barusan. Ada yang raise hand tadi, Ibu Nining? Ibu Nining? Oh, Rusman, Pak Rusman. Oke, Pak Rusman silakan.
Saya serahkan Pak Rusman mau bertanya tentang apa, silakan. Disilakan. Terima kasih Ibu. Salam sejahtera untuk semua guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun materi ini masih sangat jauh jangkauannya dari kami sebagai guru di SD, di pelosok juga Bu. Jadi saya perkenalkan diri saya bahwa nama saya Rusman Arsad, pengajar di SD 36 Baruga, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Jadi ini mungkin enggak terlalu kaitan dengan pembelajaran kami di SD. Hanya biasanya dampaknya yang kami biasa lihat di media, ya, ini masalah tawuran pelajar. Nah, jadi yang saya mau tanyakan di sini bersama Ibu Hormat Bu Naning, bagaimana cara mengatasi dampak negatif pada peserta didik setelah mendapat diseminasi tentang kimia dalam hal tindakan tawuran pelajar ini menggunakan atau meramu langsung petasan sebagai alat mempertahankan diri. Demikian Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Nani, pertanyaannya sangat jelas. Ternyata setelah mendapatkan materi kimia, anak diaktualisasikan, Bu Nani, diimplementasikan, tetapi kepada hal-hal yang ternyata di luar. Oke, silakan. Iya, terima kasih Pak Rusman, luar biasa. Tapi sebelum saya menjawab itu, Bapak Ibu di awal tadi ada yang bertanya, Bu Ina, saya guru kimia di SMA Negeri 1 Tasikmalaya, Bu, di Kota Tasik. Ada yang tadi yang bertanya, Bu Naning aktivitasnya apa? Ya, Bapak Rusman, flashcard yang saya gunakan bisa Bapak ATM untuk mengajarkan IPA, mungkin bahasa Inggris, mungkin bisa itu Pak, dengan kartu. Itu akan menarik. Ya, itu tergantung, Bapak boleh search nanti, boleh cari-cari jurnal, boleh baca-baca jurnal, ada permainan-permainan untuk anak SD yang menggunakan flashcard yang seperti yang saya gunakan itu. Itu sementara. Jadi karena memang kita ini kolaborasi berbagai jenjang, jadi kami dari SD sampai SMA ada gitu ya. Oke, untuk yang dampak negatifnya nih Bapak Ibu, kita tidak bisa menutup mata ya, kita tidak bisa menutup mata. Saya kembali menggarisbawahi ini, saya menyitir dari falsafah dari filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu hanya menuntun, pendidikan itu hanya menuntun lakunya seorang anak atau murid untuk menebalkan, hati-hati Bapak Ibu ya, kita itu hanya menebalkan kodrat baik. Nah, kalau ada kodrat yang memang dia belum baik, nah tugas kita untuk menuntun dan mengarahkan. Nah, maka kalau saya mengajar nih Pak Rusman, ada tuh materinya di kelas 11, laju reaksi. Saya bahkan, kebetulan Bapak Ibu saya suka sekali membuat modul sendiri begitu ya. Walaupun modul-modul sederhana itu saya lebih prefer untuk saya buat sendiri. Nah, saya mencontohkannya itu petasan. Mungkin ada yang dari Garut dan sekitarnya atau Tasik ya. Nah, itu saya memang contohkan itu petasan lodong namanya Pak. Itu saya bikin contoh itu. Iya, itu betul. Itu saya bikin contoh. Nanti suatu ketika saya bisa berbagi praktik baik itu. Saya bikin contoh petasan itu. Kenapa? Tadi pertanyaan Bu Segena. Saya suka sekali mengajarkan anak didik saya dengan sesuatu yang kontekstual di sekitarnya. Nah, maka kalau menanyakan dampak, berarti ada yang kurang pada saat kita menuntun. Nah, kalau saya biasanya Pak, pada saat mengajarkan itu jelas bacaannya, jadi literasinya tentang petasan lodong, maka saya langsung selipin. Saya langsung selipkan. Apa yang diselipkan di sana adalah bahwa ini sudah tidak boleh dimainkan. Nah, begitu ya Pak ya. Kemudian ya, untuk anak jenjang-jenjang SMA, karena sudah gede gitu ya Pak ya, tentu sudah bisa memilah dan memilih mana. Tapi untuk anak SD tidak bisa. Nah, disitulah fungsi Pak Rusman dan Bapak Ibu guru SD lainnya untuk menjelaskan
bahwa bermain petasan sekecil apapun berbahaya. Ingat anak didik kita itu ya, anak didik kita itu kan apa ya, sudah punya garisnya sendiri gitu ya Pak ya, sudah punya ininya sendiri. Nah kita itu nebel-nebelin aja gitu, terus lurus-lurusin gitu ya Pak ya, mengarahkan itu. Nah insya Allah Pak, insya Allah kalau kita sebagai guru bisa menjadi teladan, bisa juga mensejajarkan sebagai teman. Insya Allah anak-anak kita tahu bahwa sesuatu yang tidak baik itu atau yang kurang baik itu tidak boleh dilakukan. Itu jawaban dari saya Pak. Dan alhamdulillah Pak, belum ada itu siswanya yang tawuran Pak, pakai ilmu kimia. Tapi keren pertanyaannya, luar biasa. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Rusman. Kita Terima kasih Bu. sama-sama Pak Rusman. Kayaknya Pak Hera itu dari tadi, padahal kalau mengetik itu udah ini ya, bisa saya baca ya. Bapak Ibu sambil mengingatkan, mungkin saya dan Bu Tanti, karena kami berdua adalah narasumber berbagi praktik baik, mohon umpan baliknya untuk ke depan kalau kami sharing berbagi praktik baik bisa ada perbaikan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau belum pas. Linknya tadi sudah di-share oleh Ibu Tanti dan saya juga Ibu Linda. Boleh di-share ulang Bu Linda. Silakan, monggo saya kembalikan ke Bu Linda. Iya. Luar biasa pertanyaan dari Pak Rusman dan jawaban dari Bu Naning juga sangat, kalau saya puas deh, mudah-mudahan Pak Rusman juga puas. Iya betul Pak Rusman, kita sebagai pendidik hanya menebalkan perilaku, untuk selanjutnya kita harus tetap terus membersamai siswa, karena tanpa ada kebersamaan dengan siswa ya hasilnya jauh sekali. Oleh karena itu tetap yang 3 itu ya, dari mulai Tuturi Handayani, Ingarso Tungtolodo, Ingmadu Mangarus Karso, itu harus tetap diberlakukan, harus tetap gitu. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga, karena waktu tinggal 5 menit lagi, saya buka satu orang pertanyaan lagi. Pak Abu, untuk Pak Abu. Pak Abu tetap tidak ada, padahal nyala audio. Untuk yang lainnya? Oke, saya ingatkan. Oh, Pak Rusman lagi. Saya rasa udah tadi ya. Saya buka kesempatan untuk yang lainnya. Mengingatkan link absen sudah di-share. Ada Bu Ainunung. Oh iya. Bu Ainunung, disilahkan, jangan lupa memperkenalkan diri Bu Ainunung. Insya Allah waktu 5 menit lagi. Tapi nanti ada penutupan. Silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainunung sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Cineam. SD Cineam itu merupakan sekolah penggerak, alhamdulillah ya Bu. Tapi masalahnya sekolah kami ini di rapor pendidikannya numerasinya itu rendah, Bu. Di sini saya ingin kiat-kiatnya, karena di sini ternyata ibu-ibu guru hebat. Pengalamannya bagaimana untuk meningkatkan numerasi dari hasil AKM itu kan supaya dapat meningkat, Bu. Ingin kiat-kiatnya untuk meningkatkan numerasi peserta didik kami itu supaya meningkat. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu Naning, itu pertanyaannya bagaimana cara atau adakah solusi untuk meningkatkan kegiatan numerasi di SD tersebut semakin meningkat. Oke, silakan Bu Naning. Terima kasih Bu Ainunung, selamat ya, sekolahnya sudah menjadi sekolah penggerak luar biasa. Ibu berarti Ibu kepala sekolahnya atau Ibu guru? Oh, kepala sekolah ya. Masya Allah. Salam hormat Ibu kepala sekolah. Terima kasih Ibu. Seperti tadi yang dipaparkan oleh Ibu Tanti, bahwa kita tidak bisa menutup mata ya Bu ya, numerasi kita itu masih rendah. Tidak hanya di sekolah Ibu, bahkan di Indonesia pada umumnya. Nah, tipsnya, sebenarnya lebih pas Bu Tanti yang menjawab ya Bu, tapi karena beliau ada kendala ya, karena saya tidak mengajar di SD, khawatir nanti. Tapi insya Allah sama lah ya Bu ya. Tip yang kami lakukan, kalau tip yang kami lakukan itu adalah satu, yang pasti tadi Bu Tanti menyediakan media yang membuat anak itu tidak takut pada saat belajar matematika.
Bapak Ibu, mari kita be open minded, mari kita melapangkan pikiran dan hati kita, merefleksi diri kita. Sebagai guru SD, sudahkah saya berusaha optimal untuk memanfaatkan lingkungan sekitar, untuk memanfaatkan media, atau saya sekedar bawa buku ke kelas gitu. Itu bukan judgment, tapi mari kita refleksi sendiri, refleksi masing-masing begitu ya. Kenapa? Karena SD itu adalah dasar banget anak-anak mencintai ilmu, apapun itu, entah itu matematika, IPA, dan and so on, apapun itu. Nah, bagi saya, anak itu pada saat dia jatuh cinta di SD, Bu, matematika, maka itu akan terbawa terus, Bu. Tapi pada saat dia takut, tadi Bu Tanti bilang ya, di awal di paparannya, besok hafalan perkalian nih, oh nggak mau masuk Ami, apalagi kelas 1 ya, pura-pura kelas 1 nggak ada perkalian kali ya, kelas 3 mungkin ya, kelas 3 kan sekarang nggak ada ya harusnya ya. Pokoknya segala macam gitu ya. Kalau saya boleh share pengalaman gitu, mungkin gunakan Bu media-media sederhana di Cineam, karena saya juga berapa tahun ya Bu, saya 8 tahun Bu, saya di Cineam Iya. Nah, gunakan media-media yang sederhana, tidak perlu beli ke kota, tidak perlu. Kalau ada apa itu namanya takokak, pakailah itu. Kalau ada biji salak, pakailah itu, gitu kan ya Bu ya. Tapi minimal yang pertama harus ditanamkan adalah cinta, karena dengan cinta apapun selesai. Kenapa? Kalau anak sudah suka, kalau anak sudah cinta, dia akan lupa bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang tidak mudah. Insya Allah itu Bu. Jadi dengan bermain, banyak ya Bu permainan yang sebenarnya mengajarkan berhitung, permainan-permainan yang tradisional kayak congklak, itu kan sebenarnya ngitung juga ya itu ya. Kita kalau mau menang harus bagaimana nih, itu yang sederhana ya. Kemudian permainan ulat tangga kah, permainan monopoli kah, banyak Bu permainan-permainan yang bisa dimanfaatkan. Ibu Ai selaku kepala sekolah, insya Allah nanti setelah selesai webinar ini boleh duduk bersama dengan rekan-rekan guru di sana. Yuk kita rancang. Siang ini Bapak Ibu saya dapat upgrading untuk komunitas ya, dan mungkin Ibu kepala sekolah berperan sebagai penggerak komunitasnya di sana. Nah, kita susun bersama nih di ajaran baru nanti, gimana nih caranya belajar merdeka yang menyenangkan itu. Kita buat bersama-sama. Itu akan lebih menyenangkan, bagi guru akan menyenangkan, nanti dampaknya pasti akan menyenangkan ke siswa. Jadi numerasi itu memang kuncinya berlatih kan ya Bu ya. Tidak mungkin kita belajar matematika tanpa berlatih. Iya, masalahnya di soal numerasi itu kan Bu, jadi kesulitan anak itu sebetulnya dalam mencerna kalimatnya. Karena soal-soal di numerasi itu kan panjang-panjang, padahal kalau di masalah matematikanya mungkin bisa, hanya di dalam mencermati itu yang saya analisis itu dalam mencermati kalimat. Karena soal numerasi itu kan panjang-panjang ya Bu. Tapi juga jadi yang paling utama ketika saya dulu waktu jadi guru, saya suka bilang begini ke siswa, kalau sebelum matematika kecil, siapa takut? Nah, seperti itu Bu, betul. Saya suka tanamkan bahwa matematika itu tidak sulit, makanya dikatakan matematika kecil gitu. Jadi supaya matematika, karena dengan matematika pasti kalau anaknya sudah takut, ya, jadi belajarnya juga tidak bahagia, tidak menyenangkan, jadi tidak akan bermakna kan ya Bu ya. Betul Ibu, betul. Luar biasa. Tapi untuk menjawab sedikit ya Bu Linda, untuk pertanyaan panjangnya tadi ya. Ibu, sayangnya saya tidak buka slide-nya, saya punya slide-nya Bu, itu yang jenjang untuk numerasi. Betul sekali. Sebenarnya itu terletak justru di literasinya Bu. Iya. Ya, jadi kan pemahaman bacaan ya Bu ya. Nah, pemahaman bacaan itu justru di literasinya. Mulailah Ibu mencoba untuk anak diberi bacaan di pagi hari atau kapanpun itu waktu yang Ibu sediakan sebagai Ibu kepala sekolah. Kemudian anak menceritakan ulang. Dengan dia menceritakan ulang, insya Allah dia akan paham. Tidak sama halnya kalau 5 ditambah 3
sama dengan titik-titik, dengan 5 pisang goreng ditambah 3 kue sama dengan titik, dengan Budi membeli pisang goreng sebanyak 5 Iya. dan seterusnya. Nah, itu tidak akan sama kan, Bu? Nah, dengan Iya. proses seperti